Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar Lampung untuk Anda. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Siswi SMP meninggal tersambar kereta Babaranjang di stasiun Labuhan Ratu. Siswi SMP 8 Bandar Lampung menjadi korban tertabrak kereta api batu bara rangka panjang atau Babaranjang di palang pintu stasiun Labuhan Ratu pada Selasa 19 Juli 2022. Peristiwa naas itu menimpa siswi yang diketahui bernama Safira Aulia, warga Labuhan Ratu sekitar pukul 12 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Keterangan saksi mata di lokasi kejadian, korban baru pulang sekolah dan akan pulang ke rumahnya di kawasan Labuhan Ratu. Menurut Fidel, salah seorang saksi mata di lokasi kejadian, saat pulang sekolah korban jalan kaki ke rumahnya. Saat itu palang kereta sudah turun tapi korban terus berjalan. Tepat di tengah perlintasan kereta api di stasiun Labuhan Ratu, korban berjalan melambat. Menurut Fidel, ia sempat meneriaki korban karena menerobos palang pintu kereta api, namun korban tidak mendengar. Setelah beberapa langkah dari palang pintu, barulah korban seperti mendengar teriakan warga. Kemudian korban seperti menghindar namun sempat tersandung di tengah rel kereta. Dan naas, saat berupaya menjauh dari tengah rel, kereta api Babaranjang dari arah Palembang menuju Tanjung Karang melaju cepat dan menyambar korban. Setelah rangkaian gerbong kereta berlalu, barulah korban dievakuasi dari tengah rel kereta. Setelah beberapa saat, warga berkumpul melihat kondisi jenazah dan korban ditutupi kain, kemudian dievakuasi menggunakan satu unit ambulans. Camat Labuhan Ratu Tarsi memastikan palang pintu kereta api berfungsi. Ia menjelaskan pada saat peristiwa naas itu palang pintu kereta api justru dalam kondisi menutup. Bahkan banyak warga juga yang menyaksikan kalau palang pintu kereta api berfungsi. Ia menjelaskan korban sesaat sebelum tersambar kereta api sudah diperingatkan kalau kereta akan melintas. Ia mengaku prihatin dan berduka dengan korban kecelakaan tersambar kereta api di stasiun Labuhan Ratu itu. Berita selanjutnya, 20 warga Pesawaran keracunan usai santap mie ayam. Puluhan warga diduga keracunan seusai menyantap mie ayam ketika menghadiri pengajian Majelis Taklim di Desa Lumbirejo, Kecamatan Negeri Katon, Pesawaran pada Sabtu 16 Juli 2022 malam. Seusai menyantap mie ayam yang disuguhkan oleh tuan rumah tersebut, banyak yang mengalami gejala sakit. Gejala tersebut beberapa di antaranya mengalami pusing, mual hingga muntah. Bahkan beberapa di antara korban mengalami demam sampai keesokan harinya. Hingga akhirnya pada Minggu 17 Juli 2022, sebanyak 20 korban keracunan dirawat di Puskesmas Roworejo, Kecamatan Negeri Katon, Pesawaran. Sedangkan sebagian lagi dirawat di Rumah Sakit Pesawaran. Kini 20 orang korban keracunan kondisinya sudah berangsur membaik. Ke-20 korban keracunan kini tengah mendapat perawatan di Puskesmas Roworejo, Kecamatan Negeri Katon, Pesawaran. Salah seorang petugas Puskesmas Roworejo, Hartono, mengungkapkan saat ini seluruh korban kondisinya sudah mulai membaik. Hartono saat dihubungi melalui pesan WhatsApp pada Senin 18 Juli 2022 malam mengaku pasien keracunan terdiri dari beberapa warga lansia. Ia pun memastikan Puskesmas Roworejo terus melakukan perawatan intensif sembari menunggu hasil laboratorium dari Dinas Kesehatan Pesawaran.
Sementara itu, Dr. Nindria yang bertugas di Puskesmas Roworejo Pesawaran pada Selasa 19 Juli 2022 mengatakan kondisi pasien sudah berangsur membaik. Bahkan ada 11 pasien yang sudah bisa pulang terdiri dari 10 orang wanita dan 1 orang pria. Sementara itu, Dinas Kesehatan Pesawaran menyatakan sudah melakukan tes sampel makanan. Adapun makanan yang diduga beracun itu sudah diambil sampelnya dan kemudian dikirim ke Labkesda Provinsi Lampung. Staf Surveillance Dinkes Pesawaran, Ferry, mengatakan hasil laboratorium pasti akan diketahui setelah penelitian dari Labkesda Provinsi Lampung selesai. Menurut Ferry, hasil laboratorium baru bisa diketahui 2 hari kemudian setelah sampel dikirimkan. Berita selanjutnya, kasus kelangkaan pupuk bersubsidi. Gubernur Lampung Arinal Junaidi merespon keluhan petani terkait kelangkaan pupuk bersubsidi. Hal tersebut disampaikan Gubernur Lampung saat diwawancarai Tribun Lampung pada Selasa 19 Juli 2022 di Hotel Emersia Bandar Lampung. Dijelaskan Arinal, dirinya dalam waktu dekat ini akan menggelar diskusi dengan Direktur Utama PT Pupuk Sriwijaya dan Komisi 4 DPR RI. Nanti akan ditanyakan kepada pihak PT Pusri apakah benar telah terjadi kelangkaan pupuk. Lalu kata Arinal, ia juga akan menanyakan bagaimana pengiriman yang dilakukan PT Pusri. Kemudian juga apakah kemampuan pemerintah yang terbatas dalam mengalokasikan pupuk bersubsidi. Arinal pun meminta sampelnya jangan hanya petani di Bandar Lampung saja, tapi petani di Lampung Tengah ataupun Lampung Selatan, sehingga ia percaya adanya kelangkaan pupuk. Sementara Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemprov Lampung Kusnardi mengatakan bahwa pupuk SP36ZA dan pupuk organik granul rencananya tidak disubsidi lagi. Selain itu, ada juga pengurangan kuota pupuk subsidi yang mulai direncanakan pada bulan Juli ini. Sebelumnya, IPAT, petani padi di Rajabasa Jaya, Kota Bandar Lampung menyebut adanya kelangkaan pupuk bersubsidi. Akibatnya, ia sengaja mengoplos pupuk subsidi dengan non-subsidi agar hasilnya bisa banyak. Berita selanjutnya datang dari Kabupaten Lampung Selatan. Puluhan warga Malangsari demo terkait dugaan mafia tanah. Puluhan warga Malangsari, Kecamatan Tanjung Sari, Lampung Selatan berunjuk rasa di Tugu Adipura, Bandar Lampung terkait dugaan mafia tanah yang mengklaim tanah seluas 10 hektar pada Selasa 19 Juli 2022. Hartini, warga Malangsari saat diwawancarai Tribun Lampung mengatakan, ada oknum yang mengklaim tanah yang sudah berpuluh-puluh tahun lamanya ditempatinya. Untuk itu, ia bersama puluhan warga Malangsari datang ke Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung dan kemudian berunjuk rasa di Tugu Adipura dengan harapan masalah bisa terselesaikan. Dijelaskan ya, ada sekitar 34 kepala keluarga di Malangsari yang memiliki tanah seluas 10 hektar yang diklaim oknum tersebut. Lokasinya masuk wilayah Lampung Selatan dan berbatasan dengan Lampung Timur ke arah Simpang Sri Bawono. Ia mengaku sudah tinggal di tempat tersebut sejak 24 tahun lalu atau sejak tahun 1998. Namun ia mempertanyakan mengapa baru sekarang tanah tersebut diklaim oleh oknum itu. Warga selama ini sudah mengajukan sertifikat kepada BPN tetapi belum diproses. Hartini mengaku saat mengajukan pendaftaran tanah sistematis lengkap, ternyata pada tahun 2020 telah terbit sertifikat punya pihak yang mengklaim. Padahal masyarakat tidak menjual tanah tersebut. Direktur LBH Bandar Lampung Sumaindra Jarwandi mengatakan ada kejanggalan dengan penerbitan tanah di Malangsari pada tahun 2020.
Tanah yang diduga diklaim oleh AM, pemilik tanah seluas 10 hektar itu tidak mendasar. Tanah ini sebelumnya belum terbit sertifikat dan pada 2020 tiba-tiba terbit sertifikatnya. Sebelumnya warga mengikuti program PTSL yang diminta pemerintah pusat. Bahkan sudah ada Pokmas dan warga yang mengikut sertakan program tersebut sejak lama, tetapi tidak ada info lebih lanjut. Menurut Sumaindra, warga sudah menduduki tanah sejak 1970 dan mulai membangun rumah sekitar tahun 1998. Sementara Kaban ATR BPN Kabupaten Lampung Selatan Hotman Saragih mengatakan, berdasarkan data yang ia miliki, proses penerbitan tanah di Malangsari telah memenuhi syarat atau sudah sesuai dengan SOP. Hotman mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan seluruh pihak dan mendukung proses penyidikan. Ia mengaku data-data sudah dikirim ke Polres Lampung Selatan maupun ke Polda Lampung. Hotman mengatakan prinsipnya sekarang proses penyidik sedang ditangani oleh pihak Polda Lampung. Jika nanti dari pihak penyidik Polda ingin minta informasi tambahan, kalau pihaknya bisa akan dipenuhi. Hotman menjelaskan yang ia ketahui tidak ada mafia tanah. Berita selanjutnya, Polda Lampung akan gelar autopsi jenazah RF. Polda Lampung pada Rabu 20 Juli 2022 esok akan menggelar autopsi jenazah RF, narapidana anak yang meninggal dunia, diduga dikeroyok di dalam sel Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas 2A Lampung. Hal tersebut dikemukakan oleh Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad pada Selasa 19 Juli 2022. Menurut Pandra, rencana Polda Lampung akan melakukan autopsi sudah disampaikan kepada pihak keluarga korban. Autopsi akan digelar di TPU Darussalam Langkapura, Bandar Lampung. Dari hasil autopsi ini nantinya akan melengkapi berkas perkara. Pandra mengatakan jumlah tim yang akan mengautopsi berjumlah 10 orang. Polda Lampung juga sudah membuat konstruksi pasal yang dipersangkakan, yakni 80 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan juga perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman 10 tahun penjara. Sedangkan Nira Oktasari, kakak kedua RF, mengatakan besok akan ada autopsi. Menurutnya, informasi dari Babin Kamtibmas pada pukul 8 WIB akan dimulai digelarnya autopsi korban. Sementara staf ahli Menteri Hukum dan HAM Irwan Kurniawan juga angkat bicara terkait meninggalnya RF. Menurut Irwan, saat diwawancarai Tribun Lampung pada Selasa 19 Juli 2022, usai penyerahan sertifikat kekayaan intelektual komunal yang digelar Kanwil Kemenkumham Lampung, di Hotel Emersia mengatakan sangat mengatensi evaluasi yang dilakukan. Ia pun meminta ke Kanwil Kemenkumham Lampung untuk menyelesaikan kasus tersebut. Dan untuk penyelesaiannya, menurutnya ada standar operasional prosedur yang harus dilakukan oleh Kakanwil Kemenkumham Lampung. Menurutnya apapun itu harus direspon dengan cepat karena ini menyentuh kepastian dan juga keadilan. Berita selanjutnya, Bupati Parosil tinjau langsung pembangunan gedung budaya. Bupati Lampung Barat Parosil Mapsus memantau secara langsung pembangunan gedung budaya Lampung Barat pada Selasa 19 Juli 2022. Pembangunan gedung budaya tersebut ditargetkan selesai dan diresmikan bersamaan dengan HUT Lampung Barat sekitar bulan September 2022 ini. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Lampung Barat, Ansari, yang diwakilkan Kepala Bidang Cipta Karya Muhammad Ahnu menyampaikan, saat ini proses pembangunan sudah sampai tahap finishing bangunan. Pembangunan gedung budaya ini sendiri sudah dimulai dari tahun 2019 dan telah menelan biaya sebesar 5,6 miliar rupiah.
Pembangunan sempat terhenti pada tahun 2020 lalu disebabkan adanya refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19. Dan pada tahun 2021 pembangunan dilanjutkan kembali dengan anggaran senilai 7,1 miliar rupiah. Dan di tahun ini, pemerintah Kabupaten Lampung Barat kembali menyiapkan anggaran senilai 6,1 miliar rupiah untuk penyelesaian pembangunan. Pembangunan lanjutan gedung budaya ini dilakukan pihak kontraktor CV Putra Sarana Konstruksi dengan kontrak selama 180 hari kerja berdasarkan hasil tender yang dilakukan sebelumnya melalui unit kerja pengadaan barang jasa Lampung Barat. Pembangunan Gedung Budaya Lampung Barat merupakan salah satu program unggulan Bupati Lampung Barat Parosil Mapsus dan Wakil Bupati Mat Hasnurin. Diharapkannya, pembangunan gedung budaya ini bisa selesai di akhir jabatan Bupati dan Wakil Bupati. Setelah selesai dibangun, gedung budaya ini akan diserahkan sekaligus akan dikelola oleh Dinas Pariwisata Lampung Barat. Nantinya gedung ini akan digunakan untuk acara adat, kesenian, kebudayaan, destinasi wisata hingga dimanfaatkan jika ada masyarakat yang ingin menggelar resepsi pernikahan. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.